Sore sekalian, selamat sore. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama dapat memperingati akan hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita dapat melihat bagaimana karya Kristus diberikan bagi kita masing-masing. Dan sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan, kita menaikkan sekali lagi lagu yang ada di dalam buku nomor 2 di Bukit Golgota. Dan saya akan mengajak saudara sekalian menaikkan sekali lagi ayat pertama dan ayat yang ketiga saja. Dan saya mengajak semuanya untuk dengan suara yang keras kita menghayati lagu ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan bagi kami masing-masing akan satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat kami dapat melihat apa yang menjadi tema kami pada hari ini, yaitu Bapa, ampunilah mereka. Dan bila ini menjadi satu pesan bagaimana kami dapat belajar melihat siapakah Dia dan mengapa Dia mengampuni orang-orang berdosa. Biarlah kami terus dibawa dalam pengertian bagaimana jika bukan Dia, siapakah yang dapat berkata hal yang sama. Dan biarlah kami diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami kembali mendengar firman, dan biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang bertahta memimpin kami masing-masing, sehingga bukan pemikiran manusia dan juga bukan dari setan, tapi kami berdoa bila Engkau sendiri yang memimpin kami dan menjadi tiang awan dan tiang api kami, yang memimpin hidup kami dari hari sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon bila Tuhan sendiri memimpin. Di dalam nama-Mu kami bersama-sama mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan hari ini saya akan mengajak saudara membuka di dalam satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita melihat di dalam Lukas. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita, Lukas
di dalam pasal ke-23, saya akan mengajak saudara membacakan dari ayat yang ke-33 sampai kepada ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ke ayat ke-43. Dan saya mengajak saudara sekalian membaca bersama-sama ayat ini dari ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Mari kita membaca bersama-sama. Sudah mendapatkan semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Belum? Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kepada raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam ayat 34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, di dalam Praskah kita ini melihat kepada Yesus Kristus, di mana ketika Yesus berada di atas kayu salib, ia melihat prajurit Romawi membuang undi untuk pakaiannya. Dua penjahat yang disalibkan bersamanya pun diperlihatkan salah satunya mengejek dia. Lalu juga kita lihat pemimpin agama mengejek dia. Dan kita melihat banyak orang melecehkan akan Yesus Kristus. Dan pada saat kita melihat ucapan pertama yang muncul di atas kayu salib, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, apakah perkataan yang diucapkan orang biasanya di saat mereka mengalami penderitaan? Apa yang menjadi ucapan pertama orang pada saat mereka mengalami akan satu tindakan yang begitu kejam, yang begitu ganas, di mana akhirnya mereka harus dihukum bukan karena kesalahannya, tapi dihukum karena orang tidak suka dengan dia. Saudara, banyak kita melihat orang kalau dihukum dengan terlalu kejam dan ganasnya, biasanya mereka bukan mengeluarkan kata pengampunan. Tapi di saat mereka diperlakukan dengan kejam dan begitu ganas, biasanya mereka justru dengan tidak tahan dengan kekejaman itu, tidak tahan dengan keganasan itu. Dan kita melihat banyak orang kalau diperlakukan tidak adil, maka biasanya mereka langsung mengumpat dan mereka langsung akan mengutuk orang-orang yang membuat dia suffer. Saudara, pada saat kita melihat di sini orang-orang mengejek dan mengkucilkan Yesus Kristus. Dia mencaci maki Yesus. Mereka mengkecilkan Yesus, seakan-akan Yesus bukan orang yang pantas untuk dipuja atau pantas untuk dihormati dan sebagainya. Tetapi pada saat kita melihat di dalam kitab suci, kita melihat Yesus pada saat ada di kayu salib, terdengarlah sebuah statement yang begitu agung, perkataan yang begitu berbeda
bukan kata umpatan, bukan kata pembalasan, tapi kata yang muncul adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, di dalam seluruh sejarah manusia, ada tidak perkataan yang lebih agung dari perkataan Yesus. Di saat mereka mengalami suffer, di saat mereka mengalami tindakan-tindakan yang tidak adil, justru di situ dia berkata, dari bibir Yesus kita melihat adanya satu kata-kata anugerah, ada kata-kata cinta kasih, ada kata-kata pengampunan, dan ada doa yang dipanjatkan kepada Bapa. Barang siapa yang pernah mengalami penderitaan, siapakah yang masih berdoa di saat kita mengalami tindakan-tindakan injustice di dalam hidup kita masing-masing? Saudara, pada saat kita melihat Kristus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada siapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Kenapa dia harus berdoa kepada Bapa di surga? Karena dia datang ke dalam dunia adalah karena kehendak Bapa. Dan kenapa harus meminta pengampunan kepada orang-orang lain yang sudah menjebloskan atau yang sudah menghukum dia? Saudara, pada saat kita melihat di sini adalah sesuatu yang sulit sekali kita fahami. Bagaimana penderitaan dari musuh justru akhirnya dia masih berkata pengampunan, berkata sebuah doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat kita melihat Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini disertai dengan pengorbanan dirinya. Pada saat dia berdoa, dia turut berkorban di dalamnya. Pada saat dia berdoa, dia bukan asal berdoa. Hari ini banyak orang Kristen asal-asalan berdoa, tapi mereka tidak mau berkorban di dalam hidup mereka. Mereka mau mengikut Tuhan, mereka mau berdoa di hadapan Tuhan, tapi apakah mereka sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan? Di saat dia mungkin hidup di dalam berkat Tuhan, maupun hidup di dalam satu hal, kita harus menderita bagi Tuhan. Masihkah kita bisa berdoa? Artinya orang Kristen hanya bisa berdoa kalau ada blessing. Tetapi di saat harus mengalami sebuah suffer, banyak mereka sudah melupakan doa di hadapan Tuhan. Dan saudara, maka di sini kita melihat Yesus pada saat dia mengalami penderitaan, pada saat dia mengalami akan satu perjalanan via dolorosa dan sampai kepada salib Kristus, di mana dia di atas kayu salib, tangannya dipaku, dan juga kita melihat kakinya juga dipaku, dan juga kita melihat bagaimana lambungnya ditusuk oleh tombak dan sebagainya. Kita melihat penderitaan yang begitu luar biasa, hanya supaya ada pengampunan diberikan bagi orang-orang yang menjadi musuh dia. Saudara, saya ingin bertanya, saudara, apakah punya musuh di hari ini? Apakah saudara punya orang yang dislike dengan saudara? Apakah saudara punya akan orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahanmu dan sebagainya? Maybe engkau mempunyai itu. Tetapi saudara, pada saat kita melihat Yesus mengalami semuanya itu, bahkan lebih besar daripada yang pernah kita alami. Tetapi di saat musuh-musuh berusaha menghancurkan kehidupan Yesus, berusaha untuk menghukum Yesus dan mematikan Yesus, Yesus rela berkorban. Dia rela untuk menjalani seluruh penderitaan ini karena dia tahu inilah kehendak Tuhan yang tidak boleh digeser. Inilah kehendak Tuhan yang tidak bisa didelete karena Tuhan punya rencana di dalam pribadi diri dia. Maka tanpa pengorbanan Kristus, doa syafaatnya akan menjadi kosong. Maka di saat Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat dia mengalami siksaan dan mengalami penderitaan, justru doa itu muncul. Maka saudara, mari kita bertanya, kenapa Kristus mau berdoa meminta pengampunan kepada Bapa? Mari kita bertanya, mengapa Kristus mau rela berkorban, berdoa syafaat bagi setiap orang-orang yang sudah menghancurkan akan kehidupan dia. Saudara, hari ini saya akan men-sharingkan 3 reasons, akan men-sharingkan 3 poin untuk kita dapat melihat mengapa Kristus rela meminta pengampunan kepada Bapa. Kenapa Kristus rela berkorban, berdoa syafaat bagi setiap saudara dan saya. Maka saya akan men-sharingkan 3 poin.
Dan saya sangat mengharapkan saudara memperhatikan baik-baik. Karena inilah sebuah hal, poin yang bukan hanya sekedar dari sebuah analisa, tapi sebuah poin untuk kita kembali kepada spiritualitas yang benar, kembali kepada firman, dan kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Maka hal yang pertama saudara, kenapa Kristus mau berdoa syafaat, meminta pengampunan kepada Bapa untuk musuh-musuhnya, untuk setiap orang yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maka saudara, hal yang pertama yaitu karena Kristus datang untuk menggenapi janji Allah. Dia datang bukan untuk karena tanpa alasan. Dia datang untuk menggenapi janji Tuhan. Maka Mesias harus menderita. Mesias harus mencari manusia berdosa. Dan Mesias mengampuni orang berdosa di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 53 dicatat bagaimana ada the suffering servant, ada hamba Tuhan yang menderita, yang harus menjalani akan satu hal yang melelahkan. Tetapi semuanya itu dibantai di dalam begitu satu hal yang sangat krusial. Tapi dia tetap menjalaninya. Dia tetap mengerjakannya. Dia tetap melewatinya. Kenapa? Karena dia harus menggenapi janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Apa yang Tuhan mau berikan bagi manusia sehingga hamba Tuhan yang menderita itu harus datang di dalam dunia? Maka saudara, di dalam kitab suci, jalan keselamatan hanyalah diberikan di dalam Kristus Yesus untuk supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Pertanyaannya, di saat manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah fallen into sin, pertanyaannya, siapa yang bisa bereskan akan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Maka Kristus, kenapa dia datang? Kenapa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal? Adalah untuk mengampuni dosa manusia. Dan inilah berita fulfillment bagi kita semuanya. Saudara, berita penggenapan bahwa dia datang untuk menggenapi janji Tuhan, bahwa Allah akan datang dalam dunia melalui anak yang tunggal dan menebus dosa manusia. Tapi pertanyaannya, dunia mengerti tidak bahasa fulfillment ini? Dunia bisa tidak untuk melihat berita penggenapan menjadi sesuatu yang relevan di dalam kita merayakan Paskah? So sekalian, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu manusia sudah fallen. Dan pada saat manusia sudah fallen, akhirnya kita juga tahu kerusakan total terjadi, total depravity terjadi. Sehingga apa? Sehingga akhirnya manusia susah sekali mengerti bahasa fulfillment. Susah sekali untuk mengerti lagi bahasa penggenapan. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa untuk apa? Sejak jatuh dalam dosa, saya harus bangkit, saya harus jayo, saya harus membakar hati saya sendiri untuk apa? Kalau bukan saya yang harus berjuang, siapa lagi yang harus membuat saya bisa menikmati makna hidup yang benar? Maka di sini kita melihat bahasa achievement menjadi sesuatu yang relevan. Bahasa fulfillment menjadi sesuatu yang sulit difahami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia menggunakan bahasa achievement, membaca dirinya bahwa saya harus mewujudkan sesuatu. Saya harus mewujudkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu, memperoleh sesuatu, achieve something for my own glories. Dan pada saat kita melihat inilah sesuatu hal, sehingga akhirnya manusia jatuh di dalam apa yang dinamakan self-actualization, yaitu mengaktualisasikan diri untuk achieve something glorious untuk dirinya sendiri. Dan ini akhirnya menjadi satu hal, akhirnya apa? Self-actualization akhirnya menciptakan konflik dan konflik dan konflik. Kenapa? Tiap orang ingin mengaktualisasikan diri sesuai dirinya sendiri. Dan setiap orang punya goalnya masing-masing. Dan akhirnya goal yang masing-masing itu, apakah bisa membuat dunia lebih beres? Membuat pribadi lebih beres? Jawabannya adalah tidak. Setiap self-actualization
dari satu pribadi demi pribadi yang lain. Akhirnya kita melihat justru menciptakan new konflik di dalam diri mereka. Maka teori ini, saudara, di dalam filsafat itu ada, dipikirkan oleh seorang filsuf Jerman yang namanya Hegel. Dan Hegel mengatakan bahwa apa? Gerakan dunia ini ditentukan dari sebuah konflik. Konflik antara apa? Di dalam teori dari Hegel yaitu apa? Ada tesis, ada antitesis. Ada tesis, ada antitesis. Dan hidup manusia pasti akan mengalami ini. Maka tesis dan antitesis, jika ini dikonflikkan bersama-sama, akan menghasilkan satu jawaban, yaitu tesis, antitesis, dan di saat konflik muncullah satu yang namanya new synthesis atau new tesis di dalam dunia itu. Saudara, inilah pemikiran manusia, bahwa manusia berdialektika antara tesis dengan antitesis dan akhirnya menjadi new tesis baru. Dan saudara, pemikiran ini akhirnya juga diterapkan. Salah satunya adalah diterapkan oleh Karl Marx dan diterapkan juga oleh Mao Zedong. Di dalam gerak dunia ada pertentangan antara kaum borjuis dan juga dengan kaum rakyat jelata. Maka kaum borjuis seperti satu tesis, dan kaum rakyat jelata adalah sintesis. Dan ini jika dikonflikkan sama-sama, maka akan muncul satu hal, kelas yang baru. Bukan lagi orang yang terlalu kaya, bukan lagi orang yang terlalu miskin, tetapi pada saat semuanya digarap dalam satu tesis yang baru, maka ada satu kelas, namanya kelas setengah kaya setelah miskin, ya, atau kelas menengah, di mana tidak terlalu kaya dan juga tidak terlalu miskin. Saudara, self-actualization inilah suatu pemicu banyak new konflik terjadi dalam dunia. Self-actualization juga memperbanyak banyak sekali new victim atau banyak sekali orang yang menjadi korban. Kenapa? Karena goalnya bukan untuk apa? Untuk fulfill something, tapi goalnya adalah untuk memperoleh achievement sendiri, untuk mengejar self profit di dalam hidupnya. Saudara, saya ingin tanya, Yesus pada saat datang ke dunia, dia membawa self profit apa? Pada saat dia berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan, dia sedang memperoleh keuntungan apa? Dan dia rugi apa? Dan dia melakukan semuanya itu atas dasar apa? Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberitakan kembali kepada hidup manusia untuk mengatakan satu hal, saudara. Untuk mengatakan satu hal yang penting, yaitu apa? Manusia bukan hidup karena achievement. Manusia bukan memutlakkan achievement di dalam hidup mereka. Memang saudara, manusia harus achieve something. Manusia harus mengejar something. Tetapi saudara, hidup saudara dan saya bukan hanya sekedar achieve sesuatu, tetapi saudara dan saya sedang menggenapi sesuatu. Saudara, ada fulfillment di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dicipta oleh Tuhan, ada fulfillment-nya yang harus saudara genapi. Dan ada hal yang harus saudara dan saya kerjakan, di mana saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus menjalankan hal ini. Saudara, pada saat kita melihat Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ingin tanya, apakah mereka sungguh-sungguh tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka sungguh-sungguh jelas melakukannya itu. Mereka berkelompok untuk apa? Untuk menangkap Yesus. Mereka berkomplot untuk apa? Untuk mensalibkan Yesus. Dan mereka berkomplot untuk menghancurkan akan apa yang menjadi kehidupan dari Yesus Kristus. Maka kenapa Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Maka Tuhan, ampunilah mereka. Saya yakin mereka tahu akan nubuat, akan janji Tuhan. Saya yakin bahwa apa? Mereka tahu Yesus adalah Mesias
Dan saya yakin bahwa Yesus adalah yang diurapi oleh Tuhan, datang untuk menggenapi janjinya. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa melawan? Pertanyaannya, kenapa mereka bisa untuk berkomplot dan mengatakan, saya tidak suka Yesus, saya mau Yesus mati, dan saya tidak mau Yesus menjadi Mesias buat saya. What is the main problem dalam hal ini? Saudara, pada saat kita melihat hal ini terjadi karena pada saat mereka melihat Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dipaparkan oleh Yesus, seakan-akan semuanya terlalu agung bagi mereka, dan mereka membandingkan dengan setiap hukum-hukum yang mereka buat, seakan-akan tidak cocok. Mereka tidak merasa bahwa apa yang dikatakan cocok dengan apa yang mereka pikirkan. Selera mereka seakan-akan tidak sinkron dengan selera Tuhan. Dan pada saat mereka melihat selera Tuhan terlalu agung, terlalu susah, sehingga apa? Kita daripada capek, lebih baik kita hancurkan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan setiap kehidupan kami menurut selera kita. Bukankah hari ini terjadi di Jakarta? Di saat kita melihat Gubernur DKI Jakarta terus mati-matian untuk apa? Tidak kendorkan prinsipnya, supaya berapa ratus T itu tidak dipakai dengan sia-sia, tapi dipakai adalah untuk Jakarta. Dan pada saat itu, jika Gubernur DKI Jakarta mengatakan, sudahlah, daripada repot-repot, biarin cuma berapa ratus T kok, sudah kanyen bukannya, sudah pasti berasa bahwa apa? Gila, berapa ratus T dibiarin begitu saja, pasti kita juga nggak terima. Tapi pada saat menjadi seseorang yang mempertahankan ini, saudara masih bisa untuk mendukung orang seperti ini. Begitu capeknya dia harus mempertahankan prinsip seperti ini. Dan pada saat seleranya tidak disukai oleh selera orang-orang pemerintahan lainnya, bagaimana hidup seperti ini? Begitu juga dengan Yesus. Yesus mengalami begitu banyak. Bahkan Yesus lebih mengalami penderitaan daripada banyak orang-orang Kristen yang memperjuangkan prinsip kebenaran. Tetapi meskipun demikian, Yesus tetap rela menderita. Dia datang untuk menggenapi janji Tuhan bahwa Mesias harus datang sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendak dari Allah yang berdaulat. Dan dia harus datang adalah untuk menggenapi the promise of God di dalam hidup manusia. Maka saudara, saya ingin bertanya kepada saudara kalian, dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela untuk mengkorbankan dirinya untuk saudara dan saya yang mungkin hari ini memusuhi Yesus. Dia rela datang ke dunia dan rela menebus dosa manusia. Dan justru katakan pengampunan diberikan kepada orang yang justru memusuhi dia. Saya ingin tanya saudara, dia begitu peduli. Dia begitu peduli terhadap musuh-musuhnya. Dia tahu musuhnya butuh pengampunan. Jika tidak ada pengampunan, mereka pasti mati. Tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dia rela datang dalam dunia menggenapi apa yang Tuhan tetapkan. Aku mengasihi manusia berdosa, maka kuberikan anakku yang tunggal adalah untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Maka saudara, apakah saudara hari ini peduli dalam hidupmu? Apakah saudara hari ini peduli siapa yang dapat menyelamatkan saudara keluar dari dosa? Apakah saudara sungguh-sungguh peduli bagaimana saya menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Apakah saudara peduli hidup ini setelah selesai saya akan kemana? Do you care about your soul? Saudara, pada saat kita melihat di sini, hidup manusia bukan dari kehendak kita menentukan kita akan hidup kemana. Tapi hidup ini ditentukan dari Allah. Allah yang memberikan janjinya. Dan dia yang peduli dengan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya, suka tidak suka, engkau diampuni oleh Tuhan. Dan pertanyaannya, engkau meresponi apa di saat dia mengampuninya? Di saat penjahat di sebelah Yesus berkata, selamatkan dirimu.
Dan para sadis tentara Romawi, mereka mengejek-ngejek, lalu orang-orang sekeliling juga mengejek-ngejek. Apakah saudara peduli bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan? Saudara, Yesus, dia datang dalam dunia. Dia di atas kayu salib. Dan bisa dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hanya Yesus yang peduli dengan hidupmu, peduli dengan keselamatanmu. Dia rela mati untuk memberikan nyawanya supaya saudara dapat diselamatkan oleh dia. Maka jika bukan Allah yang mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita dan menebus dosa kita, siapa yang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya? Hari ini kita melihat banyak pendiri agama, tapi siapa yang mati buat saya dan menebus dosa saya dan memberikan pengharapan setelah saya mati? Saya tahu siapa yang menyelamatkan. Dan saat saya meninggal, saya tahu bahwa siapa yang akan membawa saya kembali kepada Dia. Maka hanya Yesus Kristus satu-satunya dan tidak ada yang lain. Maka inilah yang seharusnya kita responi. Saya bersyukur ada Allah yang rela mengirimkan anak yang tunggal mengampuni orang berdosa seperti ini. Saya seharusnya bersyukur masih ada orang yang mempercayakan saya bisa membaca kitab suci, saya bisa mendengar khotbah, saya masih bisa melayani Tuhan, saya masih bisa dapat meresponi setiap anugerah keselamatan di mana saudara dan saya bisa menikmati semua ini. Hari ini masih banyak orang yang tidak bisa mendengar khotbah. Hari ini banyak orang yang tidak bisa mengerti setiap firman Tuhan. Dan hari ini banyak orang yang masih belum bisa untuk memahami kenapa harus ada Allah yang harus mengorbankan anaknya. Di dalam etika muncul satu hal. Kalau seorang ayah memberikan anaknya yang tunggal kepada orang lain, itu ayah yang tidak ada etika. Seorang papa mau serahkan anaknya mati untuk orang lain, itu orang di dalam dunia etika pasti orang akan mengatakan bahwa apa? Ini papa yang jahat, ini papa yang sadis, ini papa yang tidak tahu diri. Tetapi kita melihat ini bukan sembarang papa, ini adalah Allah. Dan dia bukan hanya Allah yang bukan dikatakan sebagai Allah yang tidak beretika. Dia adalah sang etika itu sendiri. Dan pada saat dia adalah sang etika itu sendiri, ada penjelasan yang pasti dapat dijelaskan di dalam perspektif dia dan bukan dimengerti dari konsep kita. Maka kita tidak bisa membaca Allah dengan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita ini sangat limited dan sudah corrupted dan juga penuh dengan satu hal, semuanya tidak bisa mengerti anak Tuhan. Maka saudara, jika bukan Allah yang membukakan, you need that Savior. Siapa yang bisa memberikan tahu kepadamu? Maka saudara, kenapa Yesus harus di atas kayu salib? Kenapa Yesus masih bisa menyatakan doa pengampunan kepada orang yang bersalah kepada Dia? Karena satu hal, Dia datang menggenapi jalan keselamatan yang Tuhan tetapkan buat saudara dan saya. Maka Tuhan peduli saudara diselamatkan. Tuhan peduli saudara menerima Yesus Kristus. Dan Tuhan peduli terhadap kerohanianmu. Tuhan peduli dengan hidupmu. Maka kenapa Yesus harus datang? Tetapi hari ini kita melihat banyak orang pintar sekali mengumpat Yesus, pintar mencaci maki Yesus, dan juga pintar untuk mengatakan Yesus itu bukan Mesias. Maka sudah, inilah hal yang pertama. The berita fulfillment ini biarlah menjadi satu berita yang kita pegang baik-baik. Kita bukan membaca karya Kristus di dalam achievement manusia. Kalau dibaca bahasa achievement manusia, Yesus orang yang gagal karena mati di atas kayu salib. Tetapi justru Dia datang menjadi the true fulfillment buat saudara dan saya dapat menerima Dia. Kedua, kenapa Dia berdoa dan meminta pengampunan kepada Bapa? Saudara, kenapa ini hal jadi muncul? Kedua, Dia datang mengampuni dosa manusia. Dia datang
berdoa memohon Tuhan, berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Di sini adalah kenapa? Karena Dia datang untuk membawa semua orang menyadari bahwa apa? Hidupmu harus kembali kepada Bapa. Membawa seluruh manusia di dalam dunia ini untuk melihat bahwa ada relasi yang benar dan juga ada relasi yang rusak. Siapa akan memiliki relasi yang benar itu? Allah sendiri. Siapa yang memiliki akan relasi yang rusak? Kita sendiri. Maka sebelum Yesus datang dalam dunia 400 tahun Allah tidak berbicara kepada para nabi, kepada bangsa Israel. Maka tidak heran waktu dalam 400 tahun kita melihat bagaimana bangsa Israel melihat, kok Tuhan tidak pikirin nabi lagi ya? Kok Tuhan tidak kirim akan Maleakim? Kok Tuhan tidak kirim akan orang-orang yang seperti Yunus? Tidak kirim orang seperti Daniel? Di dalam 400 tahun kita melihat manusia mulai melihat kok seakan-akan vakum terjadi di dalam kami mengikut Tuhan. Akhirnya pada saat melihat vakum selama 400 tahun, manusia akhirnya mengatakan bahwa apa? Manusia mulai berani melancangkan diri untuk apa? Lancang untuk tetap mengikut Tuhan, tetapi cara mengikut Tuhan dengan caranya sendiri. Memakai akan satu hal, mengikut Tuhan, tapi memakai akan cara untuk hidup serupa dengan dunia ini. Kita melihat orang Yahudi, mereka biasanya berpegang kepada Taurat, tapi akhirnya mereka mulai melihat bagaimana di dalam 400 tahun tidak ada tanda kutip, tidak ada wahyu baru diberikan. Maka akhirnya apa terjadi? Mereka akhirnya mulai menafsirkan Taurat, mereka menafsirkan dari apa yang mereka baca, akhirnya menghasilkan hukum-hukum yang sebenarnya tidak pernah diajarkan dalam kitab suci, tapi mereka tulis dan mereka bikin sendiri supaya orang lebih susah jadi mengikut Kristus. Hari ini Yesus berkata, percayalah kepadaku, aku akan memberikan keselamatan padamu. Saudara, doktrinnya simple, tetapi pada saat kita melihat justru mereka akhirnya menjadikan kehidupan mengikut Tuhan menjadi begitu sulitnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita melihat orang-orang yang mulai membuat begitu ribuan hukum-hukum itu dibikin supaya orang susah hidup suci, supaya orang susah untuk hidup kudus, orang susah mengikut Tuhan, dan akhirnya berapa banyak orang yang gagal di dalam Tuhan. Saudara, akhirnya mereka bikin satu hal, percaya Tuhan tidak harus memakai caranya Tuhan. Mengikut Tuhan bisa pakai cara sendiri kok. Makanya berapa banyak ajaran-ajaran tidak beres muncul. Berapa banyak pengajaran-pengajaran palsu muncul. Adalah kenapa? Karena mereka ingin kelihatan percaya pada Tuhan, tetapi mereka tidak mau setia mengikuti setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan. Di sini menunjukkan satu hal, saudara. Hal yang harus kita ingat. Kita hidup itu di dalam dunia yang bagaimana? Apakah dunia ini akan semakin baik, akan semakin hau, atau justru akhirnya menjadi kita melihat waktu demi waktu semakin lama menjadi semakin jahat? Apakah hidup akan semakin baik atau hidup semakin jahat? Saudara, kalau kita melihat hidup hari ini, semakin hari kita akan melihat dunia bukannya semakin lama semakin benar. Dunia mungkin semakin maju secara teknologi, tapi dunia semakin jahat di dalam setiap perkembangannya. Kita melihat ilah-ilah zaman, kita melihat idol-idol, kita melihat begitu banyak konsep Tuhan-Tuhan yang dibicarakan di zaman ini. Semakin berkeliaran, semakin bermacam-macam. Akhirnya manusia mulai melihat terlalu banyak pilihan. Akhirnya semua pilihan-pilihan itu akhirnya membuat kita apa? Tidak bisa kembali kepada relasi yang benar. Maka manusia, masihkah engkau punya relasi yang benar? Kalau engkau punya relasi yang benar, siapakah yang memiliki relasi yang benar itu? Saudara, di dalam Chinese philosophy kita melihat ada satu istilah yang indah sekali, yaitu Cheng Ming Luan. Yaitu apa? Di dalam hal yang benar, harus di situ setia kepada hal yang benar. Maka kalau memang dia adalah seorang ayah, dia harus jadi ayah yang benar.
Di saat dia adalah seorang guru, jadilah guru yang benar. Maka itu menjadi satu hal. Zheng Ning Luan adalah berbicara dengan satu hal, keselarasan, kecocokan, dan juga bicara tentang satu hal, kebenaran di dalam ininya. Tapi hari ini kita melihat pada saat Gongzi mengatakan Zheng Ning Luan di situ, kita melihat dia berbicara tentang sesuatu yang agung, tapi ingin tanya, apakah dia tahu siapa yang agung itu? Saudara, pada saat saya membaca beberapa karya dari Gongzi, dia memiliki satu hal yang agung. Dia mengatakan sebenarnya, setiap orang harus memiliki ren, setiap orang harus memiliki li, harus punya jiwa untuk xue, dan juga memiliki tao de. Dan pada saat dia membicarakan semuanya itu, saya kaget setengah mati. Kenapa? Karena dia mengatakan, setiap de, setiap li, setiap xue, dan setiap akan wen, dan juga tao de, semuanya itu adalah satu hal yang menjadi respon kita terhadap Tuhan. Tapi konsep Tuhan yang dipercaya bukan Yesus Kristus. Tapi konsep yang dia percaya adalah huruf ta yang besar, lalu ada garis di atasnya, yaitu Tian. Maka dia percaya bahwa setiap ren saya harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tian. Setiap wen, setiap xue, dan setiap li, semuanya juga harus saya pertanggungjawabkan kepada Tian. Saya bertanya, siapa itu Tian? Siapakah langit itu? Sampai sekarang Gongzi tidak bisa memberikan jawaban. Dan dia tahu bahwa itu adalah ada. Dia ada di sana. Dan dia adalah Tian. Dan saya tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa. Yang dia tahu, I believe the unknown God. Dan pada saat di dalam Taoisme kita juga melihat bagaimana dia berkata apa? Tao ke tao, fei chang tao, ming ke ming, fei chang ming. Di dalam dunia ini ada namanya kebenaran, dan di dalam dunia ini ada namanya nama yang begitu tinggi. Dan pertanyaannya, siapakah Tao itu? Siapakah Ming namanya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Lao Tzu pun tidak bisa memberikan jawaban siapakah dia. Tetapi pada saat kita melihat, justru kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia. Yesus datang dalam dunia untuk membukakan siapakah Tian yang harus kita percaya. Kenapa dia harus datang? Untuk membukakan siapakah Tao dan siapakah Ming yang dibutuhkan oleh dunia ini, sehingga manusia dapat keluar dari dosa dan dapat hidup di dalam relasi yang benar di dalam Tuhan. Maka cahaya Injil Kristus itu yang seharusnya dilihat oleh saudara dan saya, oleh seluruh manusia dalam dunia ini. Tapi kita melihat dunia menolak dia. Yesus tidak menerima sebuah acceptance. Tapi no matter what happen, kita melihat Yesus tetap datang menggenapi janji Tuhan. Dan dia rela berkorban, dipaku di atas kayu salib, memohon pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena satu-satunya yang dapat memberikan jawaban Tao itu siapa, Ming itu nama dari mana, dan Tian siapakah dia. Maka kita melihat di dalam Yesus Kristus, dia adalah satu-satunya jalan reconciliation, mendamaikan dunia dengan Tuhan. Satu-satunya nama hanya Yesus Kristus. Sudah, bukankah ini sesuatu hal yang indah sekali? Di saat manusia bertanya, Yesus datang menjadi jawaban. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia menolak Yesus hari ini? Karena manusia tidak rela Yesus menjadi jawaban buat dia. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan seleranya dia, dan tidak sesuai dengan rasionya dia. Akhirnya mereka membuang Yesus seakan-akan, dan menjadikan Yesus sebagai satu tokoh yang patut dicaci maki seumur hidup. Maka tidak heran di Amerika pun kita melihat bahwa ada hal yang terjadi, langsung Jesus Christ. Sudah bukan lagi bahasa yang agung dan mulia, tapi dipakai sebagai satu caci maki dan sebagainya. Padahal Yesus adalah satu-satunya jalan,
satu-satunya jalan reconciliation untuk mendamaikan saudara dan saya. Di dalam dunia politik adalah satu tokoh yang begitu mulia, bernama Nelson Mandela. Saudara, Nelson Mandela adalah bukan seorang Muslim. Nelson Mandela seorang Metodis. Dan Nelson Mandela dalam etika politiknya, dia memiliki satu pemikiran yang agung sekali dalam etika politik. Yaitu dia memiliki satu pemikiran tentang reconciliation and forgiveness. Di mana dia memakai etika politiknya untuk memberantas rasisme di South Africa antara kulit putih dan kulit hitam. Dia berusaha untuk memberantas kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial supaya apa? Bukan cuma orang kulit putih saja yang bisa menjadi orang yang berperan bagi negara, tapi orang kulit hitam juga punya emansipasi, bukan emansipasi ya, salah ya. Emansipasi. Sudah. Maka waktu itu Mandela berkata, orang kulit hitam berhak untuk naik, bukan disetir oleh orang kulit putih. Maka dia berani mensuarakan itu. Dan akhirnya apa? Mandela karena memberitakan satu berita seperti ini, Mandela ditahan selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Kenapa? Karena Mandela dianggap sudah meresahkan masyarakat, meresahkan pemerintahan South Afrika, meresahkan lawan politiknya, dan membuka traumatik sesuatu kesalahan politik di masa lalu antara kulit hitam dan kulit putih. Tetapi saudara, di dalam kisah dia mempertahankan hal yang benar. Dia akhirnya mengalami akan satu hal pengorbanan di mana dia harus dimasukkan penjara 27 tahun. Tetapi saudara, setelah dia keluar dari penjara 27 tahun kemudian, dia menerapkan kembali etika tersebut. Dan akhirnya dia menjadi presiden dari South Africa. Dan dia mengatakan bahwa aku akan tetap menerapkan apa yang aku terapkan 27 tahun yang lalu, yaitu politik reconciliation and forgiveness. Untuk apa? Saya akan melupakan dosa-dosa politik musuh yang pernah memenjarakan saya 27 tahun yang lalu. Sudah, di saat manusia biasanya kalau mempertahankan kebenaran, lalu akhirnya dipenjarakan 27 tahun, lalu keluar dari penjara, kira-kira kalau sudah jadi Nelson Mandela akan apa? Kira-kira saudara pasti akan apa? Pasti akan berkata, gua akan matiin lawan-lawan politik gua. Saya akan kejar sampai mati. Dan saya akan hancurkan mereka. Kenapa? Mereka sudah memasukkan saya dalam penjara 27 tahun. Saudara? No forgiveness. Revenge. Saudara? Seringkali kita melihat lawan-lawan politik yang sudah memenjarakan, mereka harus mati. Tapi heran saudara, Nelson Mandela justru sudah melakukan itu. Tahu yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan itu, dia mengajak lawan-lawan politiknya untuk apa? Mari kita memajukan negara South Africa. Sudah di dosa-dosa yang dulu kamu lakukan kepada saya tidak perlu kita ngomongin lagi. Sudah selesai. Kita tidak usah lagi bicara tentang apa yang sudah kau bikin sengsara saya. Tapi dia mengatakan apa? Ayo kita bangun bangsa ini. Akhirnya apa? Orang kulit putih dan orang kulit hitam bisa bersama-sama bintang di dalam satu posisi yang sama untuk melayani masyarakat. Dan pada saat dia menegakkan etika politik ini, begitu luar biasa memperoleh apresiasi. Saudara, saya ingin tanya, apa yang dilakukan Nelson Mandela ini hebat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Halo? Luar biasa tidak? Luar biasa bukan? Lawan politiknya yang sudah memenjarakan 27 tahun, dia bisa mengampuni mereka dan justru bukan hanya mengampuni, diajak terlibat lagi. Sudah, ini adalah bukan demokrasi biasa. Ini bukan sekedar politik biasa. Tapi Nelson Mandela justru menerapkan apa yang menjadi iman dia sebagai orang Kristen. Bahwa apa? Prinsip Allah mengampuni orang berdosa itu bukan prinsip biasa.
Tetapi prinsip Allah mengampuni orang berdosa dan kita belajar mengampuni orang lain, itu adalah kebenaran yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat hidup lebih benar, bukan hanya sekedar hidup lebih baik. Nah, Nelson Mandela belajar dari mana? Nelson Mandela belajar dari Yesus Kristus. Dia belajar dari Alkitab. Dia membaca prinsip-prinsip dari firman Tuhan, dan dia menemukan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bercacat dan tidak sempurna, yang dapat membawa manusia dapat mengalami reconciliation, memperoleh pendamaian dari Allah, dan menerima pengampunan hanya dari Allah. Maka Mandela percaya tanpa Kristus tidak mungkin South Africa dapat kembali kepada politik yang benar. Maka dia harus menjalankan apa yang diprinsip dari Kristus, yaitu apa? Mengampuni orang berdosa, mengampuni orang yang sudah melakukan kejahatan demi kejahatan dalam hidup. Sudah susah sekali untuk mengampuni, tapi justru Yesus mengajarkan susah memang untuk mengampuni orang yang berdosa, tetapi justru Ia mengajarkan justru engkau harus mengimani itu, harus belajar beriman, mengampuni mereka. Ingat saudara, di dalam kitab suci ada satu orang, yaitu namanya Stefanus. Dan Stefanus sudah dikatakan dalam kitab suci, dia adalah orang yang penuh dengan iman, penuh dengan roh, dan dia demi mempertahankan doktrin yang benar supaya jemaat tidak sesat. Tahu apa yang dia alami? Supaya orang lain tidak mengalami ajaran yang sesat, dia mempertahankan doktrin yang benar. Dan pas dia mempertahankan doktrin yang benar, dia akhirnya harus rela dirajam batu. Dan dia rela melalui semuanya ini. Kenapa? Karena dia tahu yang kebenaran dari sang kebenaran lah yang akan membawa kita kembali kepada kebenaran itu sendiri. Maka saudara, dia datang untuk membawa saudara dan saya. Yesus datang membawa saudara dan saya untuk apa? Untuk kembali kepada relasi yang benar. Dan untuk membawa saudara dan saya kepada relasi yang benar, ada yang berkorban untuk itu. Sudah, harga yang dibayar supaya saudara bertobat mahal harganya. Harga yang harus dibayar supaya saudara sadar bahwa kalau bukan Yesus, siapa yang mau rela mati menebus dosa? Banyak orang yang membayar harga untuk itu. Dan dalam dunia ini, kalau saudara memutlakkan Yesus, saudara pasti akan diasingkan, saudara pasti akan dikucilkan. Tetapi saudara bebas di dalam Kristus. Pertanyaannya, saudara mau bebas atau tidak? Saudara mau bebas di dalam hidupmu ini? Engkau tahukah relasi yang terbenar adalah relasi yang bagaimana? Relasi antara manusia dengan manusia, atau relasi kita dengan Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia memberikan Kristus buat saudara saya? Saudara, inilah sebuah keindahan. Kenapa Dia berada di kayu salib dan Dia berdoa, ampunilah mereka, Bapa. Dan hal yang ketiga, yaitu kenapa Yesus harus berada di kayu salib dan Dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, kenapa Yesus melakukan semuanya ini? Karena Yesus menjalankan satu prinsip. Allah adalah kasih, dan Dia datang ke dunia, dalam dunia adalah karena Allah mengasihi dunia, dan Dia menjadi cinta kasih yang datang membuktikan ini loh cinta kasihnya Tuhan. Maka Dia adalah cinta kasih Allah sendiri. Cinta kasih Allah sendiri turun dan apa? Memberikan bagi kita masing-masing. Ini loh cinta kasihnya Tuhan.
seberapa besar dia berikan, inilah yang ditunjukkan kepada saudara dan saya. Saudara, pengampunan tidak bisa dilepaskan dari sumber cinta kasih. Maka tanpa cinta kasih dibukakan, tidak mungkin ada pengampunan. Saudara dan saya mungkin berkata, oh pengampunan itu bisa kok kita capai dengan usaha kita sendiri. Kita memakai self-actualization untuk mewujudkan itu. Saudara, buktikanlah. Siapa yang dapat mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya dengan pencapaian usaha sendiri? Saya yakin dan percaya, no one, yang tidak ada seorang pun yang bisa dengan pencapaian usaha sendiri mengampuni orang berdosa, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi justru Alkitab mencatat, itu apa? Justru pengampunan itu adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan, aku kudus, maka engkau harus kudus. Dan sumber itu menuntut bahwa apa? Bahwa kamu juga harus belajar hidup kudus. Di mana kita merasa mau mengampuni orang lain, harus kembali kepada cinta kasih yang benar, baru kita bisa mengampuni dengan benar. Tapi pertanyaannya, sumber cinta kasih kita apa untuk kita mengampuni orang lain? Apakah saudara bisa menjadikan dirimu sebagai sumber cinta kasih kepada orang lain? Saudara, cinta kasih kita sudah corrupted by sin. Maka tidak ada satupun pribadi yang dapat menjadi sumber cinta kasih dalam hidupmu, mengampuni orang lain, kalau bukan di dalam Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya pribadi yang memanggil Bapa. Saudara coba lihat, kata yang dipakai, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, Yesus berani memanggil Yesus Bapa. Dan biasanya kalau bapaknya adalah Allah sendiri, maka anaknya bukan manusia biasa. Pada saat Bapa adalah Allah, maka bahasa mengatakan anakku yang tunggal. Di situ dia bukan berarti dia ikut sama-sama seperti kita manusia berdosa. Tidak. Tapi justru karena dia berani memanggil Bapa, berarti ada pengakuan bahwa hidup Yesus juga bukan manusia biasa. Dia manusia 100%, tapi dia juga berani memanggil Allah Bapa dengan satu hal, pengakuan dan kehidupannya cocok dengan Bapa. Aku berani memanggil Bapa, maka hidupku cocok dinilai sebagai anak Bapa. Maka di sini kita melihat, rupanya Yesus pada saat datang dan dunia, karena hanya satu-satunya yang paling cocok untuk datang dan menjadi sumber cinta kasih buat saudara dan saya, cuma di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Maka Allah mengasihi dunia, maka Yesus mencerminkan cinta kasihnya Tuhan. Dan Yesus bukan hanya sedang mencerminkan cinta kasihnya Tuhan bagi dunia ini, tapi Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu, cintailah musuhmu. Dan di sini Yesus pada saat mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 44, loving your enemies, di sini bukan sekedar doktrin tanpa action. Tapi Yesus di sini menggenapi doktrin cinta kasih Allah. Dia bukan hanya mengajar doktrin dan doktrin dan doktrin, tapi Yesus menjadi penggenapan doktrin itu sendiri. Saudara, hari ini kalau bertanya kepada para hamba-hamba Tuhan tidak memiliki penggenapan yang perfect, yang sempurna. Karena kita masih manusia yang biasa, manusia yang penuh dengan dosa, walaupun diselamatkan oleh Tuhan. Tapi di sini kita mengatakan bahwa apa? Yesus menjadi kesempurnaan penggenapan doktrin dengan aplikasi yang benar, betul-betul menjadi sebuah hal. Doktrin dan aplikasi terbenar di dalam mengasihi. Kita harus belajar dari Yesus. Kalau bukan dari Yesus, siapa lagi? Saya paling suka satu istilah yang terus saya ulang dari John Frame yang berkata, interpretation and application is the same thing. Maka saudara, di sini kita melihat bahwa dia adalah Allah sendiri dan dia mengasihi dunia. Maka pada saat dia mengasihi dunia, aksinya pun tidak mungkin
Allah mengasihi tapi di dalam dunia tidak terjadi. Tidak. Interpretation and application is the same thing. Maka pada saat Allah mengasihi dunia, cinta kasih pada dunia sungguh-sungguh adalah satu cinta kasih yang benar-benar terjadi. Maka kenapa Yesus datang ke dunia? Itulah bukti bahwa apa? Allah bukan asal mengajar. Bukan hanya Tuhan bukan asal menyatakan aku maha kasih, tapi dia membuktikan aku mengasihi kamu. Tahu cegah ibu, dia itu apa? Menyerahkan Yesus Kristus, menyerahkan buat saudara dan saya. Maka saudara, Yesus adalah penggenapan doktrin cinta kasih Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Inilah satu hal yang mari kita bersama-sama untuk kumpulkan, saudara. Bahwa apa? Kalau bukan Kristus, siapa yang dapat membawa hidupmu berada dalam cinta kasih yang benar? John Piper mengatakan satu istilah yang sangat berkesan. Dia mengatakan, our only hope for loving our enemy hanya satu, is to be a new creation in Christ. And our hope, our only hope for being a new creation in Christ is to be reconciled to God through the death of His Son. Saudara, inilah sesuatu yang sangat indah bahwa apa? Saudara baru bisa mengasihi musuhmu di saat engkau di hidup baru di dalam Kristus. Tetapi satu-satunya pengharapan yang dapat membawa engkau dalam hidup baru, yaitu engkau harus dibereskan hubunganmu dengan kematian Kristus. Kenapa dia relevan buat saya? Karena kalau tanpa kematian Kristus, saudara tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Maka tanpa Kristus tidak mungkin doktrin cinta kasih dapat diterapkan, kecuali reconcile to God through the death of the Son. Hal ini dihidupi oleh seorang misionari Inggris, namanya David Livingstone. Dia seorang ilmuwan medis sekaligus tidak seorang misionari. Dia punya beban pelayanan pergi ke Afrika. Dan pada saat dia pergi ke Afrika, pelayanan dia didengar oleh banyak pemuda-pemuda di Inggris. Dan banyak pemuda-pemuda di Inggris mendengar apa yang dia kerjakan di Afrika. Dan banyak pemuda dari mereka begitu kagum dengan David Livingstone. Dan akhirnya apa terjadi? Akhirnya suatu kali dia menerima 40 mahasiswa dari Inggris untuk datang melayani di Afrika. Awalnya pelayanan begitu baik. Awalnya kita melihat pelayanan begitu luar biasa. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, apa yang terjadi, saudara? Salah satu seorang dari mahasiswa itu akhirnya berpikir, David Livingstone sudah mau mati. Sudah mau mati. Pelayanannya sudah pelan sekali, tidak secepat dulu. Lalu akhirnya dia mengatakan, kita anak muda harus gantiin mereka. Gantiin dia. Supaya apa? Pelayanan di Afrika bukan lagi Livingstone, tapi pelayanan di Afrika 40 orang ini. Dan dia menghasut temannya satu persatu. Padahal dihasut satu demi satu supaya menggeser posisi dari Livingstone. Lalu pada saat itu Livingstone mendengar, aduh, aku mendengar dari 40 orang itu ada satu yang sangat ambisius untuk menggeser posisi dia. Lalu akhirnya saya harus bagaimana? Saya mau bunuh dia, saya mau buang dia, saya harus bagaimana? Saya sudah tua. Dan dia, apa yang dia lakukan? Di saat dia dengar hasutan itu, lalu dia hanya masuk di dalam gubuk tempat dia tinggal. Dia berdoa kepada Tuhan. Bermaksud dia berdoa, dia memohon Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya dibenci, saya mau digeser, dan saya mau dikucilkan. Kenapa terjadi? Pagi-pagi Livingstone
berkumpul dengan 40 mahasiswanya. Dan dia berkhotbah di chapel pagi. Dan pada saat dia berkhotbah membawa prinsip firman Tuhan menjadi satu prinsip yang bersinar di dalam kehidupan seorang missionary. Dan dia men-sharingkan tentang firman Tuhan. Dan pada saat dia men-sharingkan dengan firman Tuhan, 40 mahasiswa yang mendengar langsung sadar bahwa apa? Firman Tuhan hari ini menegur saya. Firman Tuhan hari ini membawa saya sadar saya sudah jahat berpikir untuk menggeser engkau, the man of God yang dipakai oleh Tuhan. Maka mereka sadar, hati mereka terbakar untuk melayani Tuhan, dan hati mereka juga terbakar untuk menyadari kalau saya tidak bertobat, saya sudah lancang kepada Tuhan. Saya sudah pasti berdosa di depan Tuhan. Akhirnya pemuda itu setelah khotbah selesai, pemuda itu datang kepada Livingstone dan berkata, Livingstone, Dr. Livingstone, saya mau minta maaf. Saya mohon pengampunan darimu. Karena saya sudah punya ambisi mau geser kamu, karena kamu sudah tua, terlalu lamban. Kami punya tenaga, kami lebih cocok. Dan Livingstone pada saat mendengar apa yang dia katakan, dia berkata bahwa apa? Kau adalah pemuda yang dipakai Tuhan. Mari kita sama-sama tetap melayani sampai akhir hayat kita. Mari kita terlibat bersama-sama melayani Tuhan. Saudara, dia mengampuni 40 orang itu. Dan saudara coba, kenapa dia rela mengampuninya? Karena dia tahu Yesus sudah mengampuni dosa saya, seorang Livingstone. Dan saya sebagai hamba-Mu, saya harus mencocokkan hidup saya, belajar mengampuni orang yang bersalah kepada saya. So sekalian dalam Yesus Kristus, inilah yang Tuhan ajarkan. Dia datang ke dunia untuk membawa pengampunan. Dan sekali lagi saya ingin memberikan penjelasan. Pengampunan bukan melupakan dosa orang lain saja. Seringkali bilang, oke, mengampuni berarti kita cuma sekedar melupakan, mungkin seperti Nelson Mandela, melupakan dosa lawan-lawan politiknya. Tapi bukan hanya sekedar melupakan. Karena dia adalah sumber kasih, maka di saat pertama kamu melupakan dosa-dosanya, hal kedua harus terjadi itu. Engkau harus mengasihi mereka. Engkau harus mengasihi lawan-lawan politik. Kamu harus mengasihi musuh-musuhmu yang menjebloskan kita. Dan kau harus rela belajar mengasihi orang-orang yang sudah berdosa kepada kita. Inilah kualitas pengampunan yang harus kita imani bersama-sama. Jangan hanya bicara kuantitas di dalam kita mengampuni. Mari kita bicara tentang kualitas mengampuni. Dan jangan lupa, saudara, kita harus belajar mengampuni. Kenapa? Karena kita pun juga harus melihat, kalau saudara tidak belajar mengampuni, saudara lupa siapa diri saudara. Di dalam Amsal pasal 24 dan 16, ada satu ayat ini memberikan sebuah penjelasan, yaitu ada tertulis itu apa? Saudara, saya akan bacakan buat sekalian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya ingin menjelaskan bahwa apa? Saudara mungkin sudah menjadi orang Kristen, mungkin saudara mungkin sudah sangat banyak belajar tentang reform theology, dan saudara mungkin sudah banyak sekali melayani Tuhan. Tapi saudara lihatlah dalam ayat Amsal pasal 24 ayat 16 ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berarti apa? Fakta orang yang mengikut Tuhan, jangan kira saudara sudah bertobat, maka saudara tidak mungkin jatuh. Jangan kira saudara sudah mengenal Kristus, maka hidupmu tidak mungkin terjatuh di dalam dunia ini. Ini sebuah fakta. Ini fakta orang yang mengikut Tuhan dalam dunia. Kamu bisa jatuh? Ya, kamu bisa jatuh. Tetapi saudara jangan hanya membaca bahwa fakta itu saja. Tapi coba lihat di berikutnya. 7 kali orang benar jatuh,
Tetapi ada satu penekanan di belakangnya. Namun ia bangun kembali. Sudah bisa jatuh, tapi ada wake up call. Orang fasik jatuh, tapi never wake up. Orang yang mengikut Tuhan, mungkin hari ini kau percaya pada Yesus dan akhirnya kamu harus menderita dan mungkin kamu akan jatuh lemah iman. Tetapi saudara, setiap orang benar masih diberikan wake up call. Sedangkan orang fasik jatuh dan never wake up. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Karena tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan tidak mau menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi hari ini jika sudah diampuni oleh Tuhan, jangan pikir kamu bilang tidak perlu lagi di wake up call sama Tuhan. Tidak. Justru saudara sudah percaya pada Tuhan, justru saudara harus nantiasa butuh di wake up oleh Tuhan. Kenapa? Karena wake up call diberikan oleh Tuhan. Pembangunan kembali diberikan oleh Tuhan untuk membuat saudara belajar rendah hati mengikut Tuhan. Memaksa kita untuk melihat bahwa apa? Bahwa hidup bukan urusan melihat dosa orang lain saja. Kenapa? Melihat dosa orang lain itu paling gampang, saudara. Melihat dosa orang lain jauh lebih mudah daripada melihat dosanya kita sendiri. Seringkali kita kecilkan arti kesalahan-kesalahan kita sendiri dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Seringkali itu yang terjadi. Di situ Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 3, engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di depan matamu, di dalam matamu, engkau tidak bisa melihatnya. Engkau tidak bisa ketahui itu ada di dalam matamu. Maka saudara, mari kita melihat dosa kita harus dibereskan. Dosa orang lain harus dibereskan. Dosa musuh kita pun harus dibereskan. Jika bukan Kristus yang bisa membereskan semuanya ini, saya ingin tanya, siapa yang bisa membereskannya? David Livingstone mengatakan, hanya Yesus yang dapat membereskannya. Nelson Mandela mengatakan, hanya Yesus yang aku dapat mengampuni musuh-musuhku. Stefanus percaya kepada Allah dan percaya pada Yesus Kristus, sehingga dia rela mati mempertahankan doktrin demi jemaat tidak jatuh dalam kesesatan, tapi hidup di dalam kebenaran. Jika David Livingstone, jika Nelson Mandela, dan jika Stefanus dan juga Yesus Kristus mengampuni orang yang memusuhi dia, saya ingin tanya, bagaimana saudara dan saya? Mungkin saudara hari ini adalah musuh-musuh Tuhan, tapi Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu, engkau, dan dia rela memberikan nyawanya menebus dosa-dosa. Maka hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan dengan begitu panjang. Sekali lagi, saudara, hanya di dalam Yesus Kristus semua pengampunan cinta kasih yang agung ini dapat terwujud di dalam hidup kita masing-masing. Maka dia hari ini sudah bangkit. Dia sudah menang dari maut. Maka sudah, dia menggenapi janji mengampuni orang berdosa dan akan memberikan hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak takut menderita, tidak takut mengalami ancaman, dan tidak takut mati. Kenapa? Karena hidup sudah dijamin oleh Yesus Kristus sendiri. Maka hari ini, maukah engkau berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa, dan saya rindu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saya, supaya saya dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa yang sudah saya buat di dalam hidupku hari ini. Maukah engkau bertobat? Maukah engkau mendengar firman-Nya lebih dalam lagi dan melihat cinta kasih-Nya yang besar itu diberikan bagimu? Pengampunannya bukan saya yang dapat memberikan. Pengampunannya hanya di dalam Bapa saja. Di dalam karya Kristus Yesus, di dalam penyertaan Roh Kudus, membawa pengampunan itu di dalam hidup saudara saya. Maukah engkau menerima dia? Saudara bukan jawab saya. Saudara menjawab dia yang rela mati memberikan pengampunan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersatu sejenak. Saya rindu musik memainkan satu lagu di Bukit Golgota. Dan biarlah pada saat mulai musik dijalankan, kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan. Dan Engkau sudah menyampaikan firman melalui hamba yang sangat hina ini. Dan Tuhan, Engkau telah membangunkan, membangkitkan banyak anak-anak, pemuda-pemudi untuk mereka dapat melayani Tuhan. Tetapi biarlah setiap mereka bukan hanya sekedar melayani, tapi menyadari jika bukan Kristus, siapa yang dapat memberikan hidup yang kekal. Dan biarlah setiap kita bersatu sejenak berdoa, Tuhan, apakah saya yang Engkau ampuni? Masih sanggupkah saya di hadapan memohon potong-potong? Dan bila mulai hari ini ada yang berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau menyerahkan hidup saya, dan saya mau Tuhan ampuni orang yang tidak layak ini. Dan bila Tuhan yang bekerja membangkitkan saya menjadi hamba yang setia, jadi pemuda yang dipakai Tuhan dan berjuang di dalam kemuliaan. Kita bersatu sejenak dan musik menaikkan di Bukit Golgota dengan setengah suara musik jalan.